Nah, ya di sini tertulis oksigen dari paru-paru dialirkan ke jaringan perifer oleh hemoglobin dalam bentuk HbO2 atau oksihemoglobin. Pada jaringan perifer, oksihemoglobin melepaskan oksigennya ke dalam sel dan oksihemoglobin tereduksi menjadi deoksihemoglobin. Jadi Hb ya, melepaskan O2-nya, HbO2, O2-nya dilepaskan ke jaringan dan oksihemoglobin berubah jadi deoksihemoglobin atau Hb saja tanpa O2. Oksihemoglobin dan deoksihemoglobin keduanya adalah bersifat asam, asam lemah ya. Namun oksihemoglobin merupakan asam yang lebih kuat daripada deoksihemoglobin. Hal ini berarti oksihemoglobin lebih mudah terionisasi dibandingkan dengan deoksihemoglobin. Saat deoksihemoglobin mengikat oksigen di alveoli menjadi oksihemoglobin, oksihemoglobin akan melepaskan ion hidrogen karena oksihemoglobin itu asamnya lebih kuat, jadi dia lebih mudah melepaskan ion hidrogen atau proton. Nama lain H+, ion hidrogen atau proton ya. Jadi begitu Hb mengikat oksigen menjadi oksi Hb, maka proton akan dilepaskan. Sebaliknya, ketika oksi Hb melepaskan oksigennya ke dalam sel, di jaringan perifer akan berubah menjadi deoksihemoglobin. Deoksihemoglobin itu akan mengikat proton atau ion hidrogen. Ya, jadi ciri-ciri asam kuat adalah lebih mudah melepaskan proton, manakala ciri asam lemah ya relatif lebih sukar melepaskan proton atau lebih mudah mengikat proton. Ya. Kedua keadaan tersebut disebut, jadi kedua keadaan ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Deoksihemoglobin bersifat H plus Hb, mana oksihemoglobin karena asamnya lebih kuat, dia cenderung melepaskan proton ya, HbO2 plus H+. Jadi deoksihemoglobin simbolnya adalah H plus Hb, H plus titik Hb, mana oksihemoglobin HbO2 min plus proton. Pada jaringan perifer banyak terbentuk CO2 dan H2O sebagai hasil akhir metabolisme dalam siklus asam sitrat. Kalau tidak ada mekanisme khusus, CO2 dan H2O akan membentuk asam karbonat H2CO3. Sehingga dalam 24 jam akan terbentuk lebih kurang 30 liter asam karbonat dengan kekuatan 1 N. Yang tentunya akan menurunkan pH darah. Tapi nyatanya pH darah kita tetap konstan pada kisaran 7,4. Ini disebabkan karena hemoglobin bersifat sebagai buffer darah di samping pasangan karbonat dan bikarbonat ya. Jadi buffer dalam darah, buffer adalah suatu senyawa atau kumpulan senyawa yang dalam larutan yang dapat mempertahankan pH pada perubahan asam atau basa. Kita awali transport
CO2 dari jaringan ke paru dalam bentuk bikarbonat, ion bikarbonat, HCO3-. CO2 yang berasal dari hasil akhir katabolisme, karbohidrat, lipid, dan protein melalui siklus asam sitrat, dari jaringan masuk ke dalam sel darah merah. Jadi CO2 masuk ke dalam sel darah merah. Dalam sel darah merah, CO2 dan H2O akan membentuk asam karbonat, H2CO3. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim karbonik anhidrase. Kalau di Indonesia kan anhidrase karbonat. Asam karbonat, H2CO3, selanjutnya akan terionisasi menjadi proton, H+, dan ion bikarbonat, HCO3-. Ion bikarbonat akan keluar dari paru-paru, ion bikarbonat akan keluar dari sel darah merah ke plasma untuk memenuhi keseimbangan anion. Maka klor dari plasma masuk ke dalam sel darah merah. Fenomena ini dikenal dengan istilah chloride shift. Ion bikarbonat mengalir bersama darah vena menuju paru. Sedangkan proton atau H+ akan diikat oleh deoksihemoglobin menjadi hemoglobin. Demikianlah CO2 diangkut dari jaringan perifer ke paru tanpa mempengaruhi pH darah. Peristiwa ini dikenal dengan istilah transport CO2 isohidrik. Jadi kenapa disebut isohidrik? pH-nya tidak menurun, walaupun CO2 akan diubah menjadi asam karbonat dari jaringan. Di alveoli, ion bikarbonat HCO3- masuk ke dalam sel darah merah. Dan klor keluar dari sel darah merah ke plasma. Di dalam sel darah merah, hemoglobin akan mengikat oksigen. Dengan demikian akan terionisasi dengan melepaskan proton. Proton akan diikat oleh ion bikarbonat menjadi asam karbonat. Kemudian asam karbonat oleh enzim karbonik anhidrase. Asam karbonat akan dipecah menjadi CO2 dan H2O. CO2 akan keluar bersama udara ekspirasi. Ya, tadi itu transport CO2 dari jaringan ke paru-paru, pertama dalam bentuk bikarbonat, kedua dalam bentuk karbamino, hemoglobin. Jadi CO2 dari jaringan ke paru-paru diangkut dalam bentuk pertama dalam bentuk bikarbonat, kedua dalam bentuk karbamino, hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dan protein mengandung gugus amonia, gugus amino, NH2. Gugus amino berikatan dengan CO2 membentuk senyawa karbamino. CO2 tambah Hb yang mengandung gugus amino menjadi karbamino hemoglobin. Di alveoli, karbamino akan terurai menjadi CO2 dan deoksi Hb. CO2 keluar bersama udara ekspirasi sebagai CO2 terlarut di plasma dalam bentuk H2CO3. Jadi ini perlu dikoreksi ya, coba di itu dulu.
Ya, jadi saya ulangi lagi. CO2 dari jaringan diangkut ke paru-paru dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk bikarbonat, natrium bikarbonat. Yang kedua dalam bentuk karbamino, hemoglobin. Yang ketiga dalam bentuk CO2 terlarut sebagai asam karbonat. Jadi ada 3 bentuk ya. Ya, jadi CO2 diangkut dari jaringan ke paru-paru dalam 3 bentuk, yaitu sebagai bikarbonat pertama, kedua sebagai karbamino, hemoglobin, yang ketiga sebagai CO2 terlarut dalam bentuk asam karbonat. Ini skemanya kurang jelas, coba bisa dibesarkan. Ya, coba diturunkan gambarnya sedikit supaya nah ini sel darah merah dalam kapiler jaringan. Coba dibesarkan supaya jelas. Tolong dibesarkan lagi. Di jaringan, oksihemoglobin di bawah sini melepaskan oksigennya, dan dia membentuk deoksihemoglobin. Karena deoksihemoglobin itu asam lemah, dia akan mengikat proton, membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian oleh enzim karbonik anhidrase dipecah menjadi CO2 dan H2O, dan CO2 dikeluarkan bersama udara ekspirasi. Yang bawah adalah skema pengangkutan oksigen dari alveoli. Coba dikeataskan gambarnya. Ya, keataskan lagi. Dinaikkan. Dinaikkan atau diturunkan? Saya mau lihat skemanya di bawah. Ya, besarkan. Coba biar besarkan lagi supaya lebih jelas. Ya, saya mau lihat gambar yang di bawah.
Ya, di sini di jaringan oksihemoglobin melepaskan oksigennya menjadi deoksihemoglobin. Ini di jaringan dia mengikat oksigen, ya, jadi oksigen masuk ke sel darah merah dan hemoglobin berubah menjadi oksihemoglobin. Karena oksihemoglobin itu asam kuat, dia melepaskan proton. Protonnya akan diikat oleh bikarbonat yang masuk dari ion bikarbonat HCO3- yang masuk dari plasma ke eritrosit, membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian oleh enzim karbonik anhidrasa dipecah menjadi H2O dan CO2, dan CO2 dikeluarkan bersama udara ekspirasi. Ya, silakan. Nah, kita akan mengulas sistem buffer dalam darah. Dalam darah ada beberapa sistem buffer, di antaranya adalah oksihemoglobin dan deoksihemoglobin. Satu, yang pertama, oksi-Hb dan deoksi-Hb. Yang kedua, bikarbonat dan asam karbonat, NaHCO3 dan H2CO3. Yang ketiga, fosfat, Na2HPO4 dan Na2HPO4 dan NaH2PO4. Tiganya dihapus ya. Itu asam fosfat. Na2HPO4 garis miring NaH2PO4. Ya, ini betul. Jadi ini sistem buffer dalam darah. Jadi yang mempertahankan dalam keadaan normal pH darah dalam kisaran 7,4. Ya, silakan. Yang utama buffer dalam darah adalah buffer hemoglobin dan bikarbonat. Fosfat nggak gitu berpengaruh ya. Buffer hemoglobin dan bikarbonat. Jadi oksi-Hb dan deoksi-Hb dan Na2. Ini bukan Na3 ya. Na2HCO3, NaHCO3, NaHCO3, bukan nggak ada tiganya ya. NaHCO3 ini. Tolong diubah. Yang kedua, NaHCO3. Ya, dan H2CO3 dan Na2HPO4 menjadi NaH2PO4. Yang berubah adalah buffer hemoglobin dan bikarbonat. Jadi yang pertama dan kedua. Fosfat nggak begitu kuat buffernya karena jumlahnya sedikit. Nah, kita sekarang beralih pada rumus Henderson-Hasselbalch. Rumusnya adalah pH sama dengan pKa tambah log basa per asam. pH darah 7,4. pKa untuk bikarbonat dan asam karbonat adalah 6,1. Jadi pH sama dengan 6,0. Maka pada pH 7,4, 6,1 tambah log bikarbonat per asam karbonat. Log bikarbonat per asam karbonat 1,3. Jadi antilog 1,3, 20. Artinya apa? Pada pH 7,4,
rasio bikarbonat dan asam karbonat adalah 20:1. Pada pH 7,4, rasio bikarbonat dan asam karbonat adalah 20:1. Ini 20:1 adalah rasio ya, bukan angka bukan angka nominal. Jadi bisa aja 200:10, 2000:100. Ya. Yang penting perbandingan, bukan angka nominal. Jadi selama rasionya 20:1, maka pH-nya tidak berubah, 7,4. Baik. Sekarang kalau rasionya kurang dari 20, artinya basanya berkurang. pH darah turun, dan ini disebut asidosis. Apabila rasionya lebih dari 20:1, maka pH darah naik, disebut alkalosis. Ya, jadi kita berpatokan dulu pada rasio NaHCO3 plus H2CO3 20:1, maka pH-nya 7,4 atau normal. Apabila rasionya kurang dari 20:1 ya 20 aja ya. Rasionya kurang dari 20, maka basanya berkurang, disebut asidosis. Kalau rasionya lebih dari 20:1 atau 20, maka basanya bertambah, disebut alkalosis. Nah, kita sekarang ke asidosis. Rasio kurang dari 20. Bisa pembilangnya yang di atas berkurang, manakala penyebutnya yang di bawah tetap. Jadi bikarbonatnya yang berkurang, asam karbonatnya tetap. Jadinya asidosis juga, tapi namanya asidosis metabolik. Jadi kita berpatokan dulu. Kalau kadarnya rasionya 20:1 normal. Rasionya kurang dari 20 asidosis. Rasionya lebih dari 20 alkalosis. Itu dulu kita pegang ya. Sekarang kita membahas mengenai asidosis. Rasionya kurang dari 20. Rasio kurang dari 20 bisa pembilangnya yang di atas ya, pembilangnya berkurang dan penyebutnya tetap. Bisa juga pembilangnya tetap, penyebutnya bertambah. Dua-duanya menghasilkan rasio kurang dari 20. Ini disebut asidosis. Kalau asidosis yang disebabkan karena pembilangnya atau bikarbonat yang berkurang, apapun namanya yang di atas itu berkurang, manakala penyebutnya tetap, disebut asidosis metabolik. Apabila asidosis rasionya kurang dari 20, pembilangnya tetap, yang di atas tetap, tapi yang di bawah bertambah, maka hasil baginya juga kurang dari 20 ya. Disebut asidosis respiratorik.
Nah, pada keadaan apa terjadi asidosis metabolik? Pada diabetes mellitus. Karena banyak terbentuk asam asetat, asam 3-hidroksibutirat sebagai hasil katabolisme protein, katabolisme asam lemak. Nah, asidosis metabolik itu pada keadaan apa? Yang atas tetap, yang bawah bertambah. Pada gangguan pernapasan, asma bronkial. Karena terjadi gangguan pada ekspirasi, CO2 tidak bisa dikeluarkan bersama misalnya gangguan pernapasan, asma bronkial. Pada asma bronkial terjadi gangguan ekspirasi, ekspirasinya memanjang. CO2 tertimbun membentuk H2CO3 sehingga H2CO3 meningkat walaupun NaHCO3-nya tetap. Ya, jadi saya ulangi lagi. Pada keadaan normal, rasio NaHCO3 banding H2CO3 adalah 20. Kalau hasil rasionya, hasil baginya kurang dari 20, asidosis. Kalau hasil baginya lebih dari 20, alkalosis. Asidosis, hasil baginya kurang dari 20, bisa disebabkan pembilang yang berkurang manakala penyebutnya tetap. Misalnya pada diabetes mellitus, banyak tertimbun asam-asam ya. Disebut asidosis metabolik. Apabila pembilangnya tetap, tapi penyebutnya bertambah, hasilnya juga kurang dari 20 kan? Maka disebut asidosis respiratorik. Itu mengenai asidosis. Sekarang alkalosis, pH darah meningkat. Terjadi bila rasionya lebih dari 20. Jadi patokannya, kalau rasionya kurang dari 20, asidosis. 20 normal. Lebih dari 20, alkalosis. Asidosis udah diulas tadi ya. Asidosis ada metabolik, atasnya yang berkurang, bawahnya normal. Asidosis respiratorik, atasnya normal, bawahnya bertambah. Sekarang kalau hasil baginya lebih dari 20, bisa yang atas bertambah atau pembilangnya bertambah, penyebutnya tetap, bisa juga pembilangnya tetap, penyebutnya berkurang. Kalau pembilangnya tetap, penyebutnya berkurang, respiratorik. Kalau pembilangnya bertambah, penyebutnya tetap, disebut alkalosis metabolik. Nah, sekarang pada keadaan apa alkalosis metabolik berlangsung? Pada
Konsumsi massa, seperti misalnya pada gastritis, tukak lambung, kita menggunakan obat-obatan yang bersifat basa untuk menetralkan asam lambung. Sehingga natrium bikarbonat bertambah. Lalu kalau akariosis respiratorik pada kanal apa? Misalnya pada yang kedua, metabolik bisa terjadi pada konsumsi basa. Yang kedua, di tempat yang tinggi, di mana tekanan oksigen berkurang, di tempat yang lebih tinggi dari 2.500 meter, maka orang yang berada pada ketinggian tersebut akan melakukan hiperventilasi. Dengan hiperventilasi, CO2 banyak berkurang, sehingga kadar CO2 darah menurun, maka H2CO3 menurun. Jadi pada tempat yang tinggi terjadi alkalosis respiratorik. Nah, di sini alkalosis respiratorik timbul pada pneumonia, gangguan pernapasan ya. Asidosis respiratorik pada pneumonia, gangguan pernapasan, karena pada pneumonia terjadi kesulitan mengeluarkan CO2 melalui pernapasan, CO2 meningkat, H2CO3 meningkat, sehingga rasio NaHCO3 berbanding H2CO3 menurun. MVC pulmonem. Begitu juga terjadi gangguan pernapasan. Asma bronkial juga begitu. Dan depresi pernapasan pada keracunan morfin misalnya. Ya. CO2 tidak bisa dikeluarkan, maka H2CO3 meningkat. Ya, silakan. Upaya ginjal untuk mengatasi asidosis respiratorik. Bisa dibesarkan? Pada asidosis respiratorik, NaHCO3 tetap, H2CO3 meningkat. Maka kompensasinya terjadi reabsorpsi NaHCO3 melalui ginjal. Reabsorpsi NaHCO3 melalui ginjal, sehingga kalau setelah dikompensasi oleh ginjal, rasio 20:1 tercapai, disebut asidosis metabolik terkompensasi.
Ya, jadi saya ulas dari mula. Dalam keadaan normal pada pH 7,4, nisbah atau rasio NaHCO3 banding H2CO3 adalah 20:1. Ini 20:1 bukan angka nominal ya. Bila rasio ini kurang dari 20:1, disebut asidosis. Bila rasio ini lebih dari 20:1, disebut alkalosis. Asidosis rasio kurang dari 20:1 bisa disebabkan karena pembilangnya berkurang, natrium bikarbonat NaHC3-nya berkurang, manakala H2CO3-nya tetap. Dalam keadaan ini disebut asidosis metabolik. Bisa juga pembilangnya tetap, penyebutnya bertambah. NaHCO3 tetap, H2CO3 bertambah. Ini disebut asidosis respiratorik. Pada asidosis metabolik, NaHCO3 berkurang, tubuh berusaha mempertinggi reabsorpsi bikarbonat NaHCO3 melalui ginjal. Jadi pada asidosis metabolik, kompensasinya dari ginjal. Ginjal mereabsorpsi NaHCO3 diusahakan agar nanti H2CO3, NaHCO3 dan H2CO3 bisa mencapai 20:1. Kalau setelah kompensasi ginjal, rasio NaHCO3 banding H2CO3 masih kurang dari 21, disebut asidosis metabolik tak terkompensasi. Apabila setelah kompensasi ginjal, rasio NaHCO3 banding H2CO3 bisa mencapai 20:1, disebut asidosis metabolik terkompensasi. Apabila meningkat, penyebutnya normal. Jadi hasil baginya lebih alkalosis metabolik. Bisa juga pembilangnya normal, penyebutnya berkurang. Hasil baginya lebih dari 20. Disebut alkalosis respiratorik. Jadi untuk mengingat, kalau yang berubah tuh pembilangnya, maka disebut metabolik. Apakah itu asidosis atau alkalosis? Kalau yang berubah penyebutnya, respiratorik. Itu aja mungkin. Asidosis metabolik, pembilangnya berkurang, penyebutnya tetap. Asidosis respiratorik, pembilangnya tetap, penyebutnya bertambah. Alkalosis metabolik, pembilangnya berkurang, penyebutnya tetap. Alkalosis respiratorik, pembilangnya tetap, penyebutnya bertambah. Nah, pada metabolik, kompensasinya adalah pernapasan. Misalnya pada asidosis metabolik, pada diare berat, banyak basa terbuang, pada
pada diare berat terjadi asidosis karena banyak bikarbonat disebut yang keluar disebut banyak bikarbonat terbuang disebut asidosis metabolik. Kompensasinya pernapasan. Penderita mengalami hiperventilasi. Dengan hiperventilasi banyak CO2 dikeluarkan sehingga asam karbonat bisa berkurang dengan harapan rasio 20 dari bikarbonat dan asam karbonat bisa mencapai 20. Kalau setelah hiperventilasi angka 20 tercapai disebut asidosis metabolik terkompensasi. Apabila setelah hiperventilasi rasio 20:1 tidak tercapai disebut asidosis metabolik tak terkompensasi. Begitu juga alkalosis. Hasil baginya lebih dari 20. Bisa pembilangnya meningkat alkalosis metabolik. Pada keadaan apa? Misalnya kita mengkonsumsi basah. Mengkonsumsi basah pada tukak lambung misalnya ya. Kita mengkonsumsi obat-obatan basah untuk menetralkan asam lambung. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Jadi saya ringkas lagi. Dalam keadaan normal, rasio NaHCO3. Ini bukan Na2 ya, NaHCO3. NaHCO3 berbanding H2CO3, hasil baginya 20. Apabila rasionya kurang dari 20, disebut asidosis. Apabila rasionya NaHCO3 berbanding H2CO3 lebih dari 20, disebut alkalosis. Nah, sekarang saya akan ulas asidosis dulu. Asidosis, rasio NaHCO3 berbanding H2CO3. Coba ini nanti diganti ya, NaHCO3 bukan Na2HCO3 ya. NaHCO3. Asidosis NaHCO3 banding H2CO3 kurang dari 20. Bisa terjadi pada
gastroenteritis yang berat ya, diare yang berat. Banyak NaH natrium bikarbonat terbuang sehingga rasionya menurun. Pada diabetes mellitus banyak terbentuk asam astat, asam 3-hidroksibutirat, dan asam ini kemudian dibuffer oleh basa. Asam dibuffer oleh basa sehingga basanya berkurang. Pada gagal ginjal kronis, reabsorpsi bikarbonat berkurang. Jadi pada gagal ginjal kronis terjadi asidosis karena reabsorpsi oleh ginjal dari filtrat reabsorpsi NaHCO3, Na2HCO3, NaHCO3 ya, bukan Na2HCO3. Banyak terbuang. Diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Itu banyak terbentuk asam-asam. Dan asam-asam ini kemudian dibuffer atau dinetralkan oleh NaHCO3. Sehingga NaHCO3 berkurang, terjadi asidosis metabolik. Nah, pada konsumsi obat yang bersifat asam, obat apa yang bersifat asam? Waktu saya sekolah dulu, pasien-pasien OBGYN banyak yang mengalami ngidam, emesis gravidarum, nek-nek. Tidak nafsu makan, maka diberi obat namanya Eulapium. 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 Eulapium itu nggak lebih dari larutan HCl 0,1 N dalam sirup. Makanya ada sirup merah, maka disebut Eulapium rubrum. Nah, ibu-ibu hamil yang diberi Eulapium ini yang tidak lebih daripada HCl, maka berarti ibu ini mengkonsumsi asam. Asam dalam tubuh meningkat, kemudian dibuffer atau dinetralkan oleh NaHCO3. Sehingga NaHCO3 berkurang karena digunakan untuk membuffer asam yang dikonsumsi. Kalau gagal ginjal, kenapa kok asidosis metabolik? Pada gagal ginjal, ginjal gagal untuk mereabsorpsi NaHCO3 dari filtrat tubuli. Sehingga NaHCO3 banyak terbuang bersama urin. Alkalosis respiratorik, pembilangnya normal, penyebutnya bertambah pada asma bronkial. Terjadi gangguan pernapasan, CO2, sukar dibuang, CO2 tertimbun membentuk H2CO3. Sehingga H2CO3 meningkat.
pH turun. Asidosis respiratorik. Alkalosis metabolik. NaHC3 meningkat, NaHC3 meningkat, HDO3 normal. Alkalosis respiratorik, NaHC3 normal, HDO3 turun. Terjadi pada ketinggian ya. Orang yang berada pada tempat yang tinggi, di mana tekanan oksigen berkurang, maka dia melakukan hiperventilasi. Kedua, di rumah sakit, pada pasien yang menggunakan ventilator, alat bantu pernapasan. CO2 banyak terbuang. Sehingga HDO3 kurang. Rasionya lebih dari 20. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Assalamualaikum, Dok. Ya. Maaf, Dok, saya kurang paham yang alkalosis metabolik. Bagaimana? Kurang paham apa? Yang alkalosis metabolik saya kurang paham, Dok. Oh, alkalosis metabolik. Rasio NaHCO3 berbanding H2CO3 lebih dari 20 banding 1, lebih dari 20 hasil baginya. Betul? Itu dulu pegang ya. Jadi kalau normal rasio NaHCO3 dengan H2CO3 itu 20 banding 1 ya. Kalau NaHC3 banding H2CO3 lebih dari 20, hasil baginya lebih dari 20. Nah, atasnya meningkat. Bisa karena apa? Bisa karena konsumsi basah ya pada tukak lambung. Nah, sekarang atasnya normal, bawahnya turun. Pada apa? Pada hiperventilasi. HDO3-nya turun karena CO2. H2CO3 kan berasal dari CO2. CO2 tambah H2O kan H2CO3. Jadi karena CO2 banyak dikeluarkan, CO2 dalam darah berkurang, dengan sendirinya H2CO3 berkurang. Ya, jadi ingatnya begini aja deh. Kalau hasil baginya 20 normal. Lebih 20 alkalosis, kurang 20 asidosis. Alkalosis bisa atasnya yang meningkat, bawahnya normal, bisa juga yang atasnya normal, bawahnya menurun. Asidosis kurang dari 20. Bisa atasnya berkurang, bawahnya normal, bisa atasnya normal, bawahnya bertambah. Kalau atasnya berkurang, bawahnya normal, disebut asidosis metabolik. Kalau atasnya normal, bawahnya bertambah, disebut asidosis. Sekarang alkalosis. Bisa atasnya meningkat, bawahnya normal. Disebut alkalosis metabolik. Itu aja patokannya begitu aja pegang. Nah, lalu tinggal cari asid metabolik itu pada apa-apa, asidosis respiratorik pada apa-apa, alkalosis metabolik pada apa-apa,
alkalosis respiratorik pada apa-apa. Bisa jelas sampai sini, bisa mengerti? Siapa yang tanya tadi? Ya dok, bisa dok. Terima kasih. Paham. Bisa dimengerti ya. Nanti didalami waktu di pulang kaji aja ya, diulangi. Tapi prinsipnya begitu. Kalau hasil baginya 20, normal. Lebih dari 20, alkalosis. Kurang dari 20, asidosis. Alkalosis bisa atasnya meningkat, bawahnya normal. Bisa atasnya normal, bawahnya bertambah. Asidosis bisa atasnya berkurang, bawahnya normal. Bisa atasnya normal, bawahnya bertambah. Kalau pada alkalosis yang meningkat atasnya disebut alkalosis metabolik. Pada alkalosis, kalau yang berkurang bawahnya disebut alkalosis respiratorik. Asidosis, kalau asidosis disebabkan karena atas yang berkurang, bawahnya normal, asidosis metabolik. Kalau asidosis atasnya normal, bawahnya bertambah, asidosis respiratorik. Nah, karena tinggal cantik. Ada lagi yang tanyakan? Masih ada lagi? Masih ada bahannya? Assalamualaikum dok. Ya, silakan. Bertanya, kalau untuk Ya. yang asidosis metabolik terkompensasi sama tidak terkompensasi itu bagaimana dok? Asidosis metabolik terkompensasi. Ya. Kan asidosis metabolik itu namanya metabolik. Asidosis kurang 20 ya. 20 bisa kurangnya yang berkurang di atas, bawahnya normal ya. Sekarang asidosis metabolik yang di atas berkurang, bawahnya normal ya. Pembilangnya berkurang, penyebutnya normal ya. Itu bisa bikarbonatnya berkurang ya pada diare berat. Bikarbonat dari usus terbuang bersama feses. Asidosis metabolik pada gagal ginjal. Ginjal gagal mereabsorpsi bikarbonat dari filtrat glomerulus sehingga bikarbonat banyak terbuang bersama urin. Itu asidosis metabolik. Asidosis respiratorik. Atasnya normal, bawahnya bertambah. Terjadi pada gangguan pernapasan, asma bronkial. Pasien sukar melakukan ekspirasi. Jadi ekspirasinya panjang. Kalau ekspirasinya panjang, susah ekspirasi, berarti CO2 yang mestinya dikeluarkan bersama udara ekspirasi akan tertimbun di darah. Akibatnya pembilangnya NaHCO3 walaupun normal, penyebutnya bertambah. Asidosis respiratorik. Alkalosis respiratorik. Hasil baginya lebih dari 20. Bisa pembilangnya. Yang di atas pembilang namanya ya. Di matematika gimana? Yang di atas pembilang namanya. Kok diam aja? Jadi pembilangnya. Kalau asidosis metabolik, pembilangnya berkurang, penyebutnya normal. Asidosis respiratorik, pembilangnya normal, penyebutnya bertambah. Alkalosis metabolik, pembilangnya bertambah, penyebutnya normal.
alkalosis respiratorik, pembilangnya normal, penyebutnya berkurang. Ya, bisa dengerin sampai sini ya. Iya dong. Makasih banyak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya? Ada yang ingin tanyakan? Lagi? Udah jelas semua ya? Masih ada bahannya nggak di kuliah untuk kuliah? Atau habis? Udah habis? Habis dok. Habis. Baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan atau pertanyaan belum ketemu sekarang, ya bisa kapan-kapan lagi tanyakan kalau udah ketemu pertanyaannya. Kalau belum jelas, kalau jelas ya alhamdulillah ya. Jadi sementara sekian dulu sumbangsih biokimia pada sistem respirasi ya, sistem respirasi. Ya, mari kalau nggak ada yang ditanyakan bisa ditanyakan pada lain kesempatan ya setelah ketemu pertanyaannya. Baik, mari kita tutup dengan doa penutup. Silakan seorang dipimpin. Ya, silakan dipimpin. Siapa yang memimpin? Doa penutup. Mari kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini dengan menulis Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.